besar sekali ya. Gede banget lidah buaya kita. Dan nggak ada tulangnya ya. Gak Lidah memang tak bertulang sih memang. Aku tahu ya. Dan bersama kita sudah hadir sekarang Dr. Wawai Muli. Dr. Muli, seorang spesialis farmakologi, seorang yang ahli dalam bidang obat-obatan klinis. Dokter, selamat siang dokter. Terima kasih sudah datang dokter. Selamat siang dokter. Selamat siang Intan. Dokter, kan kita udah tahu nih lidah buaya bentuknya kayak lidah. Nah terus sebenarnya yang bermanfaat tuh apanya dok, bagian mananya? Oke, itu pertanyaan yang paling penting karena tidak semua orang tahu bahwa dalam lidah buaya ini itu ada dua bagiannya. Coba kalau Intan lihat di sini, ini ada bagian yang gel, yang bagian tengahnya, ya Vito bisa lihat di sini. Kemudian ada bagian yang warnanya kuning. Nah, jadi kuning ini kita bilang sebagai lateks ya. Nah, hal ini sebenarnya lateks ini terkandung antraquinon yang sifatnya sebagai pencahar. Dan juga banyak sekali orang-orang yang alergi terhadap antraquinon ini. Sehingga kalau misalkan Intan mau mengkonsumsi dalam bentuk oral ya, dalam diminum, itu pastikan bahwa kita menghilangkan si kuning-kuning ini. Jadi hanya tersisa bagian gelnya saja yang putih. Caranya jadi dipotong? Jadi kalau misalnya seperti ini, bagian kulitnya itu dibuang seperti ini ya. Vito atau Intan bisa merendam lidah buaya ini kira-kira bisa sampai 1 jam gitu ya. Nanti warnanya akan berubah menjadi lebih kuning karena jadi artinya bagian kuning tadi akan masuk ke dalam air sehingga kita yakinkan bahwa dia akan hilang bagian kuningnya tersebut. Baik. Kalau perlu kita sampai berkali-kali mengganti airnya. Supaya benar-benar meyakinkan bahwa di bagian yang lateks tadi, yang kuning-kuning tadi itu menyebabkan bisa buang-buang air terus, itu bisa larut dulu ya di air ya. Nah, sambil kita menunggu nih, sekarang dia larut, kita ada fakta atau mitos. Silakan Intan. Yang pertama nih dok, ini banyak fakta mitos yang beredar. Katanya iritasi kulit bisa diatasi dengan olesan lidah buaya. Ini fakta atau mitos? Itu bisa dibilang fakta, Vito ya Intan. Jadi kembali lagi ke bagian dari lidah buaya tadi yang memiliki manfaat adalah bagian gelnya. Jadi gel lidah buaya tadi banyak sekali diaplikasikan pada produk-produk kosmetik. Salah satu yang penting adalah tadi dia bisa mengurangi iritasi kulit ya. Karena memang jadi untuk penggunaannya biasanya kita menggunakan bagian yang sudah gel ya, bagian yang sudah bersih tadi itu bisa dioleskan langsung ke daerah yang mengalami iritasi kulit. Jadi ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa di dalam terkandung di dalam lidah buaya ini banyak sekali faktor-faktor yang meningkatkan pertumbuhan kulit ya, regenerasi kulit dan juga menghambat inflamasi atau peradangan yang biasanya menyebabkan iritasi atau gatal seperti itu. Gitu. Jadi bagian gelnya ya jangan lupa. Justru kalau bagian yang kuningnya tuh malah orang-orang tertentu yang justru menimbulkan gatal atau iritasi. Jadi malah kebalik. Jadi memang kita yang kuning itu secara umum kita mesti singkirkan dulu ya. Betul dengan cara direndam tadi nih. Maka sambil menunggu nih, kita mau lihat bagaimana manfaat gel dari lidah buaya. Apalagi nih Intan, kira-kira pertanyaan Intan kira-kira. Ini katanya lidah buaya ini bisa membasmi jerawat dan hilangkan bekas jerawat. Ini fakta atau mitos? Itu bisa dibilang fakta. Fakta? Intan ya. Jadi kembali lagi banyak sekali produk kosmetik termasuk juga anti akne atau anti jerawat yang menambahkan di samping tentunya bahan aktif yang lain menambahkan aloe vera atau lidah buaya ini karena dia punya fungsi sebagai antibakteri di mana kita tahu bahwa berbagai bakteri dapat menyebabkan jerawat seperti itu. Di samping itu tadi Intan menyatakan bisa menghilangkan bekas jerawat memang karena dia ada healing proses, artinya kulit-kulit mati, kemudian bagian yang mati tadi akan berusaha dihilangkan oleh kandungan yang terdapat dalam aloe vera, kemudian akan memancing pertumbuhan kulit yang baru. Banyak banget ya manfaat aloe vera ternyata. Penasaran, pengen tahu lagi yang lain apa nih. Pasti banyak yang mesti ditanyakan pemirsa sebenarnya ya. Makanya, nah kita mau lihat lagi nih apa sekarang nih. Nah, nanti kita bakalan lihat sebentar dok, sabar dulu. Kita bakalan tahu nih fakta dan mitos beredar dari masyarakat apalagi, tapi saran satu ini jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Sehat. Tapi itu ngomong-ngomong besar atau kecil itu fungsinya sama semua ya dokter ya? Ya, tapi yang banyak digunakan sebagai tanaman obat itu adalah yang jenis aloe vera tadi. Jadi bukan yang berbunga, jadi yang seperti contoh yang ada di sini. Ya. Jadi yang memang dagingnya relatif lebih tebal dibandingkan tadi yang contoh-contoh spesies yang lain seperti itu. Nah ini menarik banget. Intan ingat gak sih waktu masih kecil ya, suka dibilang bahwa kalau kita makan dagingnya lidah buaya ini bisa untuk mencegah atau mengobati panas dalam. Ini fakta atau mitos? Oke.
Kalau diistilahkan panas dalam itu rasa sakit menelan, kemudian flu-flu, itu bisa dibilang fakta. Ya. Jadi kira-kira kalau istilah panas dalam itu kita konotasikan sebagai infeksi virus, awal-awal infeksi virus. Jadi pada prinsipnya aloe vera tadi banyak kandungan aktifnya yang mempunyai sifat imunomodulator, ya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta juga bersifat antiviral. Jadi boleh-boleh saja mengkonsumsi aloe vera ya atau lidah buaya ini dengan tujuan untuk mempercepat penyembuhan kalau kita berasa lagi mau flu nih atau masuk angin tadi. Gitu. Ini soalnya memang karena panas dalam itu istilahnya agak rancu tuh nanti ya. Karena orang bilang sakitnya apa nih nanti karena benar-benar radang tenggorokan karena bakteri. Dia bilang kok minum ini nggak sembuh ya karena memang bukan itu ya. Ini kalau virus-virus tadi dikata dokter Muli tadi ya maksudnya ya. Biasanya memang virus kan sembuh sendiri, tapi karena bantuan dari aloe vera tadi itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita kira-kira seperti itu. Ya. Tapi pastikan tentu kalau berkepanjangan sakitnya tentu kita harus pikirkan kemungkinan yang lain bukan hanya sekedar panas dalam. Nah, kita langsung bikin minumannya dok ya. Oh iya bener nih. Wah, tadi udah dibersihkan ya, tadi udah dibersihkan, tadi udah dipastikan bahwa bagian yang kuning latex yang kuning-kuning tadi itu sudah disingkirkan. Jadi sekarang udah diganti lagi airnya, lalu dibuang nih bagian yang tidak bagusnya. Sekarang udah ada buah-buahnya aja nih lihat nih ya. Nah, gimana Intan bikin minuman? Sekalian bikin, sekalian kasih tips dong dok untuk gimana caranya mengkonsumsi aloe vera ini supaya bermanfaat buat tubuh. Tentunya Intan kalau mau konsumsi setelah pastikan sudah harus bersih ya dan mencucinya tentunya dengan air matang ya Intan, jadi jangan sampai kamu nanti sakit karena airnya tercemar gitu ya. Kemudian kita bisa mengambil bagian tadi yang sudah bersih ya seperti ini, kemudian kita bisa masukkan ke dalam blender. Oh langsung ya dok ya, nggak perlu dipotong-potong lagi? Karena dia langsung dihancurkan oleh blender ya, secukupnya aja, sesukanya kamu seperti apa, kemudian bisa dicampur dengan air matang tentunya. Dipotong juga sih Intan ya, bukan maksudnya hijau-hijauin langsung masukin semua ya. Iya. Maksudnya nggak dicincang kecil-kecil. Karena dengan masukin aduk ya, langsung 1, 2, 3. Airnya jangan lupa. Belum ya. Ketahuan ya nggak pernah bikin sendiri jusnya ya. Airnya pastikan air matang tentunya. Air matang, oke ya. Perbandingannya bebas ya dok ya? Oke, mungkin sesukanya kira-kira 2:1 airnya. Oke ya udah. Oke, ini kayaknya udah nih kayaknya nih ya. Wah, airnya sudah jadi air lidah buaya sekarang ya. Bukan air liur buaya ya. Itu bisa dicampurin apa lagi dok? Nah, untuk meningkatkan rasanya karena rasanya mungkin kurang nyaman, rasa kelet gitu kalau langsung dimakan. Kita bisa menambahkan misalnya madu atau jeruk lemon, kira-kira sesukanya. Jadi tadi Vito atau Intan bilang untuk mengobati panas dalam, ini kira-kira cukup efektif seperti itu ya, untuk mengurangi sakit menelan seperti itu karena memang dia mengandung berbagai zat yang menurunkan inflamasi. Oke, baik kita coba dulu semua ya. Ya, hati-hati. Ini bukan air liur buaya tapi air lidah buaya ya. Iya. Saya merasa muda dan segar. Langsung ya, efeknya langsung ya. Baiklah, terima kasih Dokter Muli. Sama-sama. Terima kasih ya, waduh. Terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Dan juga kalau Anda menyaksikan ini terlambat, Anda bisa baca juga resumenya di vivar.id dan juga Anda bisa download TV One Connect. Saya Dr. Vito Damai. Saya Intan Somadina. Indonesia, ayo hidup sehat.